Fix. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Sedang duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, Pak Isman berharap hari ini semangat yang baru untuk memulai pelajaran agama Kristen. Sebelum kita mulai, kita memuji Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Dan salah satu pimpin pujian dan berdoa. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran yang baru, yaitu mediasi dan rekonsiliasi. Ya, bahan kitabnya terdapat di dalam Kejadian pasal 33 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Silakan dibuka buku paketnya. Kejadian 33 ayat yang pertama sampai dengan 11 ini mengisahkan tentang pertemuan antara Yakub dan Esau. Ada yang sudah pernah mendengar kisah tentang Yakub dan Esau? Ya. Pasti kamu sudah baca dalam Alkitab. Yakub dan Esau ini mereka bersaudara. Kemudian ada peristiwa ya antara kedua bersaudara ini. Pada pelajaran hari ini kita bisa mempelajari tentang pengertian mediasi dan rekonsiliasi dalam konteks Alkitab. Kemudian mengidentifikasi peran Yakub dan Esau dalam proses rekonsiliasi pada Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan 11. Kemudian nanti juga kita akan memahami ya pentingnya inisiatif kerendahan hati dan pengampunan dalam proses rekonsiliasi. Yang terakhir, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip mediasi dan rekonsiliasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak Warisman lanjut dan kita akan jauh lebih lagi untuk belajar pada pelajaran hari ini, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mediasi dan rekonsiliasi? Kau pernah mendengarkan kata mediasi? Pernah? Pernah. Kalau kata rekonsiliasi? Pernah juga. Apa itu mediasi? Proses pendamaian
yang memulihkan luka-luka masa lampau, memulihkan relasi dan bersedia menatap masa depan yang lebih baik tanpa mengabaikan masa lampau. Kalau rekonsiliasi, Itu proses perdamaian yang tidak melibatkan seseorang, tapi dengan kesadaran kita sendiri. ya. Jadi kedua kata ini yang memiliki peran dan pengertian yang berbeda. Coba perhatikan di depan. Mediasi adalah upaya untuk menjembatani atau menengahi pihak-pihak yang berselisih agar mencapai kesepakatan dan damai. Ya, jadi ada upaya untuk penengah, ya, untuk menjembatani supaya pihak-pihak yang memiliki masalah mereka bisa berdamai kembali. Kemudian mediasi dia memiliki atau harus ada yang namanya mediator, ya, seorang mediator untuk bertindak sebagai apa? Sebagai pihak yang netral, ya, yang membantu proses komunikasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, ya, oleh kedua pihak. Kemudian kalau rekonsiliasi ini berasal dari kata Latin reconciliare yang berarti memulihkan kembali persahabatan atau hubungan baik yang setelah terjadi perpecahan atau permusuhan, yang memulihkan kembali. Nah, bedanya, ya, kalau tadi mediasi dia membutuhkan yang namanya seorang mediator. Nah, kalau rekonsiliasi lebih sekedar untuk menghentikan konflik, ia melibatkan proses penyembuhan luka batin, pengampunan, dan pemulihan kepercayaan tanpa seorang mediasi atau lahir dari diri sendiri untuk mau mengampuni, ya, lahir dari diri sendiri untuk mau memulihkan luka batin. Kita akan simak video bagaimana Yakub dan Esau berbaik kembali. Setelah berpisah dengan paman Laban, Yakub dan rombongannya meneruskan perjalanan menuju tanah Kanaan. Sepanjang perjalanan, Yakub merasa takut karena dia merasa sangat bersalah kepada kakaknya Esau. Dia sudah menipu Esau menjual hak kesulungannya, bahkan dia menipu bapaknya menjadi Esau untuk memperoleh berkat spesial dari bapaknya. Hal inilah yang membuat Esau sangat marah pada Yakub, dan dia masih takut Esau masih marah kepadanya. Yakub berjumpa dengan malaikat-malaikat Allah. Lalu dia berkata, "Inilah bala tentara Allah yang dikirim untuk menolong aku." Lalu Yakub menyuruh utusannya berjalan terlebih dahulu untuk menemui Esau. Katakannya seperti ini pada tuanku Esau. Beginilah kata Yakub, kiranya aku mendapat kasihmu. Beberapa lama kemudian kembalilah utusan-utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami sudah menyampaikan pesanmu pada kakak. Sekarang dia dalam perjalanan menemui engkau dengan diiringi 400 orang. Yakub sangat takut dan sesak hatinya. Lalu Yakub mengirim berbagai macam binatang sebagai hadiah untuk Esau kakaknya. Dan dia berpesan kepada hambanya untuk berkata kalau dia dan keluarganya ada di belakang. Malam itu Yakub menyeberangkan keluarganya semua ke seberang sungai. Dan dia seorang diri lalu berjumpa dengan seorang lelaki. Lelaki itu memberkati Yakub dan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Keesokan harinya, dia melihat kedatangan kakaknya Esau dengan diiringi 400 orang. Yakub segera tujuh kali. Tetapi surprise, Esau berlari mendapati dia di dekat dan dipeluk lehernya.
menciumnya Yakub. Lalu bertangis-tangisanlah mereka dan berdamai. Kemudian Yakub memperkenalkan keluarganya kepada kakaknya Esau. Setelah berbincang-bincang, lalu mereka memutuskan untuk berpisah. Yakub berjalan perlahan-lahan, mengikuti langkah maju dari ternak-ternak hewannya serta anak-anaknya. Setelah 20 tahun, akhirnya dia tiba di Sikem, di tanah Kanaan. Tuhan menyertai perjalanan Yakub dan ia juga sudah mendamaikan Yakub dengan kakaknya Esau. Mereka memiliki latar belakang permasalahan. Apa sih permasalahan mereka? Yang pertama, salah satu baca. Yakub menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan dan berkat dari Ishak. Kejadian pasal 27 ini konflik yang pertama, ya, yaitu Yakub menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan dan berkat dari Ishak. Kemudian konflik yang kedua, ada yang tahu permasalahan yang Yakub dan Esau alami? Baca salah satu. Tindakan ini menyebabkan kemarahan besar Esau dan Yakub paksa melarikan diri. Iya, karena peristiwa ini timbul kemarahan, kemudian salah satunya terpaksa melarikan diri. Apalagi permasalahannya yang ketiga? Selama bertahun-tahun Yakub hidup dalam ketakutan akan pembalasan dendam saudaranya. Ya, karena mereka memiliki konflik, ini yang mereka alami, perasaan ketakutan, ya, kemudian tidak mau bertemu, ya, bertahun-tahun mereka merasakan ini, ya. Nah, sebelum mereka memulihkan permasalahan yang mereka alami, ada beberapa persiapan Yakub untuk menghadapi Esau sebelum mereka melakukan pertemuan, ya. Yang pertama, sebelum melakukan pertemuan, ya, yang dirasakan oleh Yakub adalah satu, kecemasan, ya. Kemudian ada rasa, ya, dia seperti kalau bertemu nanti jangan-jangan saya ditolak oleh saudara saya karena masih ada masalah. Tetapi ada persiapan yang dilakukan oleh Yakub untuk menghadapi Esau. Ada langkah-langkah strategis. Yang pertama, nanti kalau anak-anak membaca pada keseluruhan peristiwa yang ada di Alkitab, ya. Yang pertama, Yakub membagi rombongan, ya. Ada rombongan, ada ternaknya menjadi beberapa kelompok, kemudian mengirim utusan dengan hadiah. Jadi Yakub mengirim utusan dengan hadiah-hadiah kepada Esau. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Yakub supaya hubungan mereka bisa pulih kembali. Kemudian bergumul dengan Tuhan, ya. Yakub juga ternyata bergumul dan berharap, berdoa kepada Tuhan, mengakui ketakutannya untuk bertemu dengan Esau, ya, dan memohon perlindungan Tuhan supaya ketika mereka bertemu, ya, hubungan mereka menjadi lebih baik, ya. Nah, peristiwa ini mengubah identitas Yakub menjadi Israel, ya. Jadi ini ya persiapan yang dilakukan oleh Yakub sebelum menghadapi Esau. Mungkin anak-anak juga ketika mau melakukan atau memulihkan hubungan satu sama lain, mungkin ada trik-trik yang kamu lakukan supaya hubungan menjadi lebih baik, ya. Nah, selanjutnya kita lihat pertemuan, ya, pertemuan mereka di dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 11. Yang pertama, menjadi inisiatif Yakub, ya. Ketika melihat Esau datang, Yakub mengambil inisiatif untuk mendekat terlebih dahulu dan ia sujud 7 kali di depan Esau. Nah, dari pertemuan mereka ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama,
inisiatif dalam rekonsiliasi. Yakub mengambil inisiatif untuk menghadapi Esau dan berusaha untuk mendamaikannya. Ya, tadi kita sudah baca di Alkitab dan bisa melihat video singkat bahwa inisiatif itu berasal dari Yakub sendiri untuk berusaha. Dan ini juga bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, untuk berinisiatif bisa berdamai dengan teman kita atau siapapun yang bermasalah dengan kita. Yang kedua, kerendahan hati. Ya, kita bisa melihat bagaimana kerendahan hati dari Yakub. Ya, dia sujud di depan Esau. Ya, menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan akan kesalahan yang dilakukan pada masa lampau. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa melihat bagaimana pengampunan ini sebagai kunci, ya, respon Esau yang penuh kasih, ya, dan menerima dan menunjukkan pentingnya pengampunan. Ya, ketika Yakub mau memiliki inisiatif, kemudian respon dari Esau, apakah dia menolak Yakub? Dia juga memiliki respon, yaitu mau mengampuni. Ya. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat bagaimana komunikasi yang tulus. Ya, dari tindakan dan bahasa tubuh Yakub yang menunjukkan ketulusan hatinya untuk berdamai dengan Esau. Bagaimana peran Tuhan dalam rekonsiliasi ini? Ya, sebelum Yakub mau berdamai dengan Esau, dia terlebih dahulu bergumul, ya, pergumulan Yakub dengan Tuhan, ya, dan perubahan namanya menjadi Israel ini menunjukkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam proses rekonsiliasi, dalam proses pemulihan luka batin, ya, atau permasalahan yang kita alami dengan satu sama lain. Jadi, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam keluarga, kita menjadi mediator atau bisa menjadi sebagai pengupayakan rekonsiliasi ketika terjadi perselisihan antara anggota keluarga. Kamu bisa menjadi sebagai penengah, ya, ketika ada anggota keluarga yang bermasalah. Kemudian di sekolah, ya, bagaimana kita dapat membantu teman yang sedang berkonflik, ya, kita bisa memiliki inisiatif untuk meminta maaf jika itu memang kita melakukan yang namanya kesalahan. Jangan sudah bersalah kita susah untuk meminta maaf. Ya. Kemudian berikutnya dalam masyarakat, ya, bagaimana kita dapat berperan aktif untuk menciptakan yang namanya perdamaian dan persatuan di lingkungan tempat kita berada atau tempat tinggal kita masing-masing. Ini bisa kita lakukan, ya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya hubungan kita dengan satu sama lain lebih baik. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, anak-anak akan melakukan diskusi atau refleksi. Ada beberapa pertanyaan, nanti masing-masing akan mengerjakan berkelompok. Dan dia sendiri berjalan di depan mereka, dan dia sendiri sampai ke tanah bukan kami, dia sampai ke dengan haknya kita. Lalu di tengah-tengah pertanyaan kita punya sering rekonsiliasi sering dipergunakan terminologi. Anak-anak, kalian sudah diskusi dan kisah pertemuan antara Yakub dan Esau ini merupakan contoh nyata bahwa rekonsiliasi meskipun sulit untuk dilakukan selalu mungkin terjadi dengan inisiatif, dengan apa lagi? Dan hati, kemudian pengampunan dan pertolongan Tuhan. Jadi sebagai pengikut Kristus, ya, Pak Risman dan anak-anak semua pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani, ya, dalam hal kasih, kemudian pengampunannya, yang menjadi pembawa damai dan mengupayakan rekonsiliasi dalam setiap aspek kehidupan kita. Tadi di dalam keluarga, di mana lagi? Di sekolah, di mana lagi? Dan di masyarakat. Dimanapun kita harus bisa mengupayakan, karena kita memiliki teladan yaitu pengampunan Tuhan
yang kasihnya selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita akan akhiri kelas kita pada hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Silakan.